Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita ditinggalin dengan cliffhanger paling gila, di mana Kobato nanya langsung ke Touka, "Kamu Mimori Kun kan?" Nah, di episode kali ini, kita bakal masuk ke volume 10, chapter 3. Momen jawaban akhirnya tiba. Gimana cara Touka bakal ngadepin pertanyaan ini? Dan rahasia apa lagi yang bakal kebongkar dari Kobato? Siap-siap ya, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan pengakuan, air mata, dan pengungkapan skill unik. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari momen di mana Kobato natap Touka, nunggu jawaban. Dia ngomong sendiri, gak mungkin ada di atas sana. Terus dia ngungkapin satu fakta kunci. Orang-orang di dunia ini gak punya statistik. Dan disinilah dia ngeluarin bukti paling telak. Kobato sambil nangis mulai ngebacain statistik Touka dengan detail. Dari level, angka-angkanya, sampai nama dan level skill efek statusnya. Informasi yang cuma Touka sendiri yang tahu. Ini bukti mutlak kalau skill unik Kobato adalah bisa ngelihat status pahlawan lain. Touka yang dengar ini sadar, dia udah gak bisa ngelak lagi. Gak ada kebohongan yang bisa nyelamatin dia sekarang. Dia pun nyerah, dia ngelepasin kristal pengubah suara dari topengnya dan ngomong pakai suara aslinya. "Kamu tetap aja penakut kayak dulu ya, Kashima." Kobato yang dengar suara asli temennya itu langsung pecah. Pertahanannya hancur total dan nangis jadi-jadinya. Setelah nenangin diri, dia nanya lagi ketiga kalinya, seolah masih gak percaya. "Kamu beneran Mimori Kun?" Dan Touka akhirnya ngaku sepenuhnya. "Iya, ini aku." Pengakuan ini bikin Kobato nangis lagi. Touka lalu pindah duduk di sebelahnya biar bisa ngobrol lebih pelan. Setelah itu, giliran Kobato yang jelasin semuanya. Dia ngaku kalau pertama sadar pas negosiasi dulu, soalnya dia lupa matiin skill uniknya. Dia juga ngejelasin kalau skill uniknya mengungkapkan atau reveal emang terbatas sama jarak. Dan dia juga cerita gimana skill ini jadi kunci utama buat sinergi sama skillnya Asagi. Touka yang denger ini cuma bisa pasrah. Kayaknya emang gak ada cara buat ngeblokir kemampuanmu ya, pikirnya. Rahasia terbesarnya akhirnya kebongkar. Kobato langsung minta maaf sejadi-jadinya ke Touka. Dia nyesel banget karena dulu pas Touka mau dibuang, dia cuma bisa diam ketakutan dan gak berani nebela kayak Ayaka. Tapi Touka dengan bijaksananya nenangin dia. "Kamu gak bisa apa-apa waktu itu," katanya. Tapi disinilah kita lihat sisi licik Touka. Ngelihat Kobato merasa bersalah banget, dia dengan halus bilang, "Kalau kamu merasa salah, mungkin kamu bisa bantu aku sedikit?" Kobato yang pengen nebus dosanya, jelas langsung setuju. Permintaan pertama Touka, tetap rahasiain identitas aslinya. Dan permintaan kedua, yang paling penting, ceritain semua soal skill uniknya Asagi. Kobato tanpa ragu, langsung setuju. Dan disinilah rahasia terbesar kelompok Asagi kebongkar. Ternyata, skill Queen Bee-nya Asagi itu udah berevolusi. Selain bisa ngasih buff ke banyak temennya, sekarang dia juga bisa ngasih debuff super kuat ke satu musuh. Efeknya, dia bisa nyamain statistik musuh sama statistiknya sendiri, terus nuruninnya lagi. Tapi ada kelemahan fatalnya. Jangkauannya super pendek. Asagi harus deket banget, bahkan sampai nyentuh musuhnya. Touka yang denger ini langsung sadar. Buat pakai skill sekuat itu, Asagi harus ngambil resiko yang gila-gilaan, bisa mati dalam sekejap. Dia nyimpulin, orang ini pasti ada sesuatu yang rusak di dalam dirinya. Dia nggak takut mati. Benar-benar analisis psikologis yang tajam. Setelah itu, Touka nanya apa Kobato percaya sama Asagi. Kobato jawab iya, tapi ragu-ragu. Dia lalu cerita soal keraguannya. Dia bilang, Asagi pernah ngomong, kalau dia cuma bertaruh pada kuda yang menang. Dia juga sering ngomong seolah-olah semua ini cuma permainan. Ini nunjukin kalau loyalitas Asagi itu gak mutlak. Gila, benar-benar episode yang isinya info semua. Kita akhirnya dapat penjelasan lengkap soal skill Queen Bee-nya Asagi. Dari cara kerja sampai kelemahannya. Gak heran kalau skill ini disebut pembunuh dewa. Dan kita juga jadi makin ngerti soal psikologis Asagi yang aneh. Analisis Touka soal sesuatu yang rusak di dalam dirinya itu benar-benar masuk akal. Dia itu petarung yang gak takut mati, yang bikin dia jadi sangat berbahaya. Tapi yang paling penting adalah keraguan Kobato. Omongan Asagi soal bertaruh pada kuda yang menang, itu nunjukin kalau dia itu pragmatis banget. Kalau suatu saat nanti ada pihak yang lebih kuat, bisa jadi dia bakal pindah kubu lagi. Ini info yang super berharga buat Touka.
Setelah itu, Kobato mulai cerita lebih dalam soal hubungannya sama Asagi. Ternyata, dulu pas awal-awal, Asagi itu agak jahat sama dia. Tapi seiring waktu, sikapnya jadi lebih baik. Anehnya, Kobato merasa Asagi itu cuma curhat ke dia. Asagi sering ngomong satu hal ke kelompok, terus ngomong kebalikannya ke Kobato secara pribadi. Kobato dengan polosnya ngira ini karena Asagi nganggap dia idiot yang gak bakal bocorin rahasia. Tapi Touka mikir, jangan-jangan ada alasan lain yang lebih dalam. Kobato janji bakal jaga rahasia Touka, tapi Touka khawatir. Dia tahu Asagi itu super jeli. Perubahan sekecil apapun di sikap Kobato bisa bikin Asagi curiga. Touka sadar dia harus nganggap Asagi sama berbahayanya kayak Vicious. Tiba-tiba Kobato ganti topik. Dia nanya ke Touka, "Kamu ingat anak kucing kecil yang dulu kita urus bareng?" Wah, ternyata mereka punya masa lalu bareng. Touka ingat dan dia tahu kalau Kobato akhirnya ngadopsi kucing itu. Kobato lalu ngakuin penyesalan terbesarnya. Dulu, Touka pernah nyoba ngajak dia ngobrol di sekolah. Tapi Kobato saking takutnya sama cowok, dia cuma bisa diem. Dia nyesel banget soal itu. Dan disinilah kita dapat insight super penting soal psikologi Touka sebelum dia dibuang. Dia ingat momen itu, dia emang mau ngajak Kobato ngobrol, tapi nggak jadi. Kenapa? Soalnya dia nganggep dirinya itu karakter latar. Dia nggak mau narik perhatian. Ngobrol sama cewek pendiam kayak Kobato bakal bikin dia jadi pusat perhatian. Sesuatu yang paling dia hindarin. Dia lebih milih buat menghilang di tengah keramaian. Bener-bener nunjukin betapa dalamnya luka batin dia, bahkan dari sebelum tragedi itu. Kobato masih ngerasa bersalah soal masa lalu. Tapi Touka berhasil nenangin dia. Dan disinilah mereka mulai nyusun rencana. Touka yang sekarang tahu kalau Kobato adalah kunci buat ngedeketin Ayaka, ngasih kepercayaan penuh ke dia. "Aku serahin keputusan soal Ayaka ke kamu," kata Touka. Mereka juga sepakat buat gerak secara terpisah, tapi tetap saling bantu. Dengan ini, aliansi rahasia antara Touka dan Kobato pun terbentuk. Setelah itu, pas mereka keluar dari ruang pribadi, mereka langsung dihadang sama Asagi. "Lama juga ya kalian ngobrol sama Pijuchenku?" kata Asagi dengan nada curiga. "Mampus, ketahuan nggak ya?" Tapi, Touka dan Kobato udah nyiapin alibi yang sempurna. Touka, dengan muka datarnya, ngejelasin kalau Kobato tadi jadi sangat emosional pas ngomongin soal Ayaka. Dia curhat panjang lebar, katanya. Asagi, yang tahu banget kalau Kobato itu bucin akut sama Ayaka, kelihatannya nerima alasan ini. Kobato juga langsung ikut akting, pura-pura malu abis curhat. Tapi Asagi nggak segampang itu ditipu. Dia ngelontarin satu kalimat yang tajam. Sambil lihat Kobato, dia bilang, "Cuma orang bodoh yang ninggalin pikiran rasional dan kebawa emosi." Ini bisa jadi cuma ngejek Kobato, tapi bisa juga jadi sindiran alus ke Touka. Seolah-olah dia curiga Touka udah manfaatin emosi Kobato. Bener-bener cewek yang nggak bisa ditebak. Tapi dia langsung nutupin sindiran itu pakai bercandaan. "Kamu emang bodoh sih, Pijichen. Aku sayang kamu." Terus langsung pergi. Touka dan Kobato berhasil lolos untuk saat ini. Pesta malam pun akhirnya selesai, dan mereka semua balik ke rumah tamu mereka. Babak pertama intrik di Mira udah berhasil mereka lewatin. Gila, bener-bener episode yang penuh sama permainan sosial tingkat tinggi ya. Touka bener-bener master manipulasi. Dia berhasil ngubah Kobato jadi sekutu rahasianya, terus dengan mulus ngadepin kecurigaan Asagi pakai alibi yang udah disiapin. Aliansi rahasia antara Touka dan Kobato ini bakal jadi kunci penting banget ke depannya. Sekarang, Touka punya orang dalam di kelompoknya Asagi. Tapi Asagi juga bukan lawan yang gampang. Komentarnya yang tajam itu nunjukin kalau dia super jeli dan mungkin masih nyimpen curiga. Ketegangan antara Touka dan Asagi ini jelas belum selesai dan bakal jadi konflik utama di arc Mira ini. Jadi, kita lanjut dari momen di mana rombongan Touka udah balik ke rumah tamu mereka. Suasananya langsung jadi santai banget. Munin, dengan semangat, langsung ngambil tugas buat ngerawat familiar burungnya Erika. Dia bilang ini suatu kehormatan. Sementara itu, Touka ngebawain sisa makanan dari pesta buat Pigimaru dan Slay yang lagi nunggu di istal atau kandang kuda. Di dalam, Ceres ngaku kalau dia capek, tapi dia juga senang soalnya para bangsawan tadi ngobrol sama dia dengan sopan.
Dan disinilah kita dapat momen baper lagi. Ternyata gaun pestanya Seras itu susah banget dilepas sendirian. Jadi Touka ngebantuin dia ngelepasin iketan di punggung gaunnya. Bener-bener momen intim yang nunjukin kedekatan mereka ya. Nggak lama Munin balik lagi. Dia lega banget tugas formalnya udah selesai. Touka muji dia, bilang kalau penampilan dia di upacara tadi bener-bener kayak wakil raja yang pantas. Munin yang dengar ini jadi seneng, terus balik lagi ke mode cerianya. Dia mulai ngededa Touka, ngajakin mandi bareng, yang jelas aja ditolak sama Touka. Tapi kamu pernah mandi bareng Seras kan? Goda Munin lagi. Tapi setelah bercanda, suasana jadi serius lagi. Munin negesin lagi prioritas mereka selanjutnya. Ngebuka ruangan tertutup, terus lanjut ke pertarungan terakhir lawan Dewi Vicious. Dia nunjukin tekadnya yang super kuat buat ngakhirin penderitaan klannya. Touka pun ngeyakini dia kalau dia ngandelin Munin banget. Malamnya, kita lihat Touka lagi santai di tempat tidur sambil baca-baca lagi bukunya. Dia mikirin soal power up terakhir buat Pigimaru yang bakal ngasih dia banyak keuntungan di pertarungan nanti. Tepat pas lagi asik mikir, Seras dan Munin yang abis mandi bareng masuk ke kamarnya. Ternyata mereka punya ide. Mereka ngerasa Touka itu terlalu keras sama diri sendiri dan gak pernah nikmatin hasil kerja kerasnya. Jadi, mereka mutusin buat ngadain pesta terima kasih kecil-kecilan buat Touka. Awalnya Touka nolak, bilang kalau mereka yang seharusnya istirahat. Tapi akhirnya dia luluh juga. Munin langsung gercep nyiapin semuanya. Dan pestanya pun dimulai. Touka duduk di tengah, diapit sama Seras di kanan dan Munin di kiri, yang gantian nuangin minuman buat dia. Seras bahkan pakai lagi gaun pestanya yang sangat anggun, soalnya Munin bilang itu bakal bikin Touka senang. Suasananya bener-bener kayak raja yang dilayani sama dua permaisuri ya. Tapi sempat ada momen canggung pas mereka bertiga cuma diem-dieman. Seras dengan malu-malu bilang kalau dia denger cowok suka dilayanin kayak gini. Touka ngeliat usaha tulus mereka ngasih respon yang sangat dewasa. Dia bilang, fakta kalau kalian mikirin aku aja udah cukup, aku seneng banget. Kata-kata ini langsung bikin Seras dan Munin lega dan bahagia. Pesta pun selesai lewat tengah malam. Munin yang kebanyakan minum akhirnya ketiduran di meja. Touka dengan gentle gendong Munin ke kamarnya dan Seras nyelimutin dia. Bener-bener udah kayak keluarga ya. Seras lalu nanya lagi, apa dia masih pantas jadi pedangnya Touka? Touka jawab dengan sangat tegas, gak ada yang lebih baik dari kamu. Dia bahkan nambahin, aku mau kamu tetap di sini, jadi pedangku selamanya. Wah, ini udah kayak lamaran gak langsung ya. Seras selalu ngaku, meskipun Putri Katleya itu nggak tergantikan, tapi kamu juga Tuan Touka. Ini pengakuan kalau Touka sekarang punya tempat yang sama pentingnya di hatinya. Dan setelah itu, Seras dengan nyamannya nyenderin kepalanya di bahu Touka. Bener-bener momen paling intim dan paling damai yang pernah kita lihat. Setelah istirahat beberapa hari, proses ekstraksi kumbang ungu akhirnya selesai. Dan Touka mulai nyampur solusi peningkatan monster untuk Pigimaru. Di saat yang sama, Jenderal Luhet akhirnya balik ke ibu kota. Dan Luhet bawa laporan intelijen yang super penting. Dia bilang ada perubahan aneh di perilaku monster-monster di dekat markas Raja Iblis. Dari situ, intelijen Mira ngambil satu kesimpulan. Raja Iblis kemungkinan besar udah mati. Kaisar Jine yang dengar ini langsung ngambil keputusan. Kalau gitu, kita harus segera buka pintu tertutup itu, katanya. Rombongan Touka pun langsung berangkat ke ruangan misterius itu. Sekarang kita pindah ke kubu Dewi Vicious. Dia dan para pahlawan lagi dalam perjalanan ke utara. Mereka nunggu penunggang serigala putih dan nyantan kikipat buat gabung. Siap-siap mau nyerang Raja Iblis. Yang nggak mereka tahu, sebenarnya udah nggak ada. Di dalam tendanya, Vicious mulai pikir keras. Dia bingung, kenapa semua rencananya akhir-akhir ini hancur berantakan. Dia coba ngurutin lagi semua kejadian. Dari pengkhianatan Hijiri, kekalahan 13 Ordo, sampai kegagalan Zera. Dia ngerasa ada potongan puzzle yang hilang. Pikirannya lalu mundur jauh ke belakang, ke momen pertemuan para serigala. Pertemuan para pemimpin negara dulu. Dan disinilah dia mulai dapat pencerahan. Dia ingat dua hal penting. Pertama, dia ingat gimana Kaisar Zina sengaja nyebut-nyebut legenda soal pembunuh dewa. Dia sadar itu bukan omong kosong, tapi Zina lagi mancing reaksinya. Dan kedua, yang paling penting, dia ingat laporan pas pertemuan itu. Kelompok yang ngaku udah ngalahin Elite Five adalah Asin yang pakai sihir terkutuk.
Vicious akhirnya mulai nyambungin titik-titiknya. Sihir terkutuk dan Brigade Lord of the Flies. Dia mulai sadar kalau ada benang merah di antara semua kegagalannya. Dia mulai curiga siapa musuh yang sebenarnya. Dia coba nyambungin titik-titik soal sihir terkutuk dan Brigade Lord of the Flies. Dia bahkan sampai bikin teori kalau perpecahan di kelompok asin dulu itu gara-gara mereka rebutan Seras Asrain. Teorinya sih masuk akal, tapi dalam hatinya dia ngerasa ada yang nggak cocok. Buat nenangin dirinya, dia coba ngeyakinin diri sendiri kalau rencananya masih jalan. Ayaka bakal ngalahin Raja Iblis, terus aku bunuh Ayaka. Hijiri, Kirihara, Yasu, Oyamada semuanya udah beres. Dia mikir selama dia bisa dapetin hati Raja Iblis, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi perasaan gak enaknya itu gak hilang-hilang. Dia coba mikir lagi soal sihir terkutuk. Mungkin itu cuma racun canggih, pikirnya. Tapi dia ragu, apa bisa racun doang ngebunuh orang sekuat Sivit Geltland atau John Doe? Dia benar-benar buntu. Saking frustasinya, dia nendang mejanya, bikin tumpukan laporan dari berantakan. Dan pas dia liatin kertas-kertas yang jatuh, matanya ngunci ke satu laporan yang selama ini dia abaikan. Laporan dari tim pengintai di reruntuhan pembuangan, tempat di mana para pahlawan sampah dibuang. Dan isi laporan itu benar-benar jadi petunjuk kunci. Laporan itu bilang kalau kristal pemantau di pintu masuk reruntuhan pembuangan itu pecah. Pimpinan timnya nganggap ini nggak penting dan nunda perbaikan. Tapi untungnya ada satu anak buahnya yang ketakutan dan ngirim laporan terpisah. Dan kenapa laporan super penting ini baru sampai ke Vicious sekarang? Gara-gara birokrasi. Laporan itu dikasih prioritas rendah dan baru nyampe ke meja Vicious sekarang. Soalnya dia selama ini terus sibuk ngurusin Raja Iblis. Bener-bener kesialan yang terencana ya. Gila. Akhirnya. Setelah sekian lama, Vicious akhirnya nemuin petunjuk yang bakal ngebuka semua rahasia. Dia sekarang megang laporan soal kristal yang pecah di reruntuhan pembuangan. Kita sebagai penonton tahu banget apa artinya ini. Kristal itu pecah karena Touka berhasil kabur. Dan sekarang Vicious yang dari tadi pusing 7 keliling, selangkah lagi bakal nyambungin semua titik-titiknya. Kristal pecah di reruntuhan pembuangan. Munculnya sihir terkutuk dari asin. Munculnya tiba-tiba dari Brigade Lord of the Flies yang super kuat. Semuanya bakal nyambung. Apa yang bakal terjadi pas Vicious akhirnya sadar siapa musuh bebuyutannya yang sebenarnya? Tulis semua prediksi kalian di bawah. Ini benar-benar momen pencerahan terakhir buat Vicious. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.